Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Sadaqallahul azim. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai anugerah yang dihidangkan dari sisi Allah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa, pemilik, pengurus, pendidik, yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluknya di alam semesta ini. Salawat dan salam teruntuk para nabi dan rasul, wabil khusus nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi tiada ilah yang wajib disembah, dicintai hingga mati melainkan hanya Allah Rabbul Izzati. Dan kita pun bersaksi bahwa Nabi Allah Muhammad adalah hamba dan utusannya. Teriring doa semoga salawat salam kemuliaan tetap dilimpah curahkan untuk baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat insya Allah, termasuk umat hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini Allah kembali mengizinkan kita untuk bertaklim, untuk kita sharing ilmu yang insya Allah mudah-mudahan akan banyak memberi manfaat khusus untuk al-fakir yang hina ini, dan insya Allah kepada seluruh hamba-hamba Allah, para pecinta ilmu, para pecinta Al-Quran, dan para pecinta kebaikan. Mari kita buka dengan kalimah basmalah untuk menambah keberkahan pengajian kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur. Hamba-hamba Allah, ikhwa fillah rahimakumullah. Ya, kita ada di awal pekan, di hari Selasa, di awal pekan bulan April, dan insya Allah ini adalah dia hari-hari pekan terakhir di bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Teriring sebuah kerinduan doa dari kita, semoga Allah kembali dan memanjangkan umur kita dengan sehat walafiatnya untuk menikmati kembali bulan Ramadan yang agung di tahun sekarang, tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Miladiah ataupun Masehi. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan untuk kajian memahami, menafsiri surat Ali Imran, dan sekarang tepatnya ada di ayat ke-198. Ya, di sebelumnya pernah kita sama-sama insya Allah mudah-mudahan pahami dan maklumi bahwa Allah itu menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang kafir,
bahwa kita jangan terpedaya, jangan terlalaikan oleh kebebasan yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Mereka bebas pergi kemanapun, bebas berbuat apapun, dan mereka mendapatkan kesenangan. Tapi yakinkan, kesenangan yang diberikan kepada orang-orang kafir itu adalah kesenangan yang sesaat, dan ujung-ujungnya tempat tinggal yang kekal dan abadinya adalah neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, berikutnya kita akan sampai di ayat 198. Nah, kita sudah maklumi ya di ulumul Quran, di ilmu-ilmu tentang Al-Quran, bahwa kebiasaan Al-Quran ya menyebutkan sesuatu ya sesudah menyebut lawannya. Ya, terlihat lagi di sini. Karena tadi di ayat sebelumnya Allah menggambarkan memang pengingatan kepada kita untuk tidak terpadan terlalaikan oleh kebebasan, kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Tapi di ujung hidupnya atau di ujung nanti kehidupannya mereka dibenamkan di neraka jahanam. Nah, sangat jelas Allah menghubungkan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sekarang kita akan bahas. Jadi sebuah kondisi yang sangat bertolak belakang antara kondisi orang-orang kafir dengan kondisi orang-orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah ayat ini menyatakan kepada kita bahwa keadaan orang-orang kafir yang mendapatkan kenikmatan itu kenikmatan sementara, kenikmatan dunia saja. Mungkin pernah kita dengar sebuah hadis, sebuah keterangan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatil kafirin. Surga, dunia adalah sijnun, adalah laksana penjara bagi orang-orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Ya, bermakna dunia ini kita maklumi diibaratkan seperti penjara ketika orang seorang narapidana dipenjarakan karena sebuah kasus pembunuhan kah, korupsi kah, ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang lainnya. Mereka ada di dalam penjara dan mereka terbatasi gerak dan langkahnya. Mereka diawasi ini dan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itulah gambaran dunia bagi orang-orang yang beriman. Karena bagi kita meyakini bahwa dunia hanya sesaat. Ya, ada perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan, ada larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi, dan kita harus melaksanakan ataupun berbuat yang terbaik ya ketika berbuat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah agar kita menjadi orang-orang yang sempurna. Dan surga diibaratkan adalah menjadi dunia ini bagi orang-orang kafir laksana dalam surga, artinya serba bebas dan segala macamnya bagi orang-orang kafir. Artinya memang kalaupun kita ingin mendapatkan kehidupan yang bebas nanti insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi namanya dunia, kita sebagai orang yang beriman tetap dibatasi oleh larangan-larangan Allah, dibatasi, dan kita yakin pun pembatasan kenikmatan pun hanya sesaat saja. Ikhwafillah, hamba Allah rahimakumullah. Ya. Lakinil ladzina taqaw. Ya, setelah di ujung ayat sebelumnya Allah ditutup dengan kalimat wa bi'sal mihad, ya. Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Kemudian tempat mereka bagi orang-orang kafir adalah jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Tapi tidak berlaku kondisi yang lain, ya, sangat jauh berbeda dengan kondisi orang-orang yang bertakwa. Lakin akan tetapi, kata Allah, alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, ya, Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Bagaimana kondisinya? Kata Allah,
lahum jannatun, bagi mereka ada surga-surga, ya. Yang bagaimana surga itu Allah gambarkan, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha nuzula, mereka kekal di dalamnya, ya. Dan jannat itu nuzulan, ya, sebagai tempat tinggal yang dianugerahkan, yang dihidangkan min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang bertolak belakang. Betul, ketika digambarkan bahwa dunia laksana penjara bagi orang-orang yang beriman, karena harapan kita kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki adalah kehidupan di akhirat yang akan bahagia. Kalaupun bahagia selama-lamanya, kalaupun sengsara, nauzubillah, sengsara selama-lamanya. Nah, ini sebuah kondisi menjadi gambaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu Allah gambarkan sebuah kenikmatan surga yang kita maklumi dan kita tahu bahwa kenikmatan surga itu adalah yang tidak pernah dilihat, ya, oleh mata kita, wala uzunun samiat, dan belum pernah kita dengar, dan belum terbersit dalam benak dan hati kita. Itulah nikmatnya surga yang Allah siapkan. Nah, laksana ini adalah sebuah nuzulan min indillah. Sebuah surga itu sebuah anugerah, sebuah tempat tinggal yang dihidangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tak ubahnya seperti hidangan yang disiapkan oleh siapa? Disiapkan oleh tuan rumah yang sangat pemurah, yang maha kaya, yang tuan rumahnya itu sangat luar biasa, yang kemudian menjamu tamu yang agung. Tamu yang agung itu adalah tamunya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang boleh jadi telah menjual dirinya dan hartanya untuk membeli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hidangan yang Allah siapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apapun yang di sisi Allah itu khairun, lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang berbakti, ya. Al abrar, sebagaimana di ayat sebelumnya, ini sebuah kalimat doa, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti, orang-orang yang selalu berbuat baik. Ibnu Murdawai di tafsir Ibnu Katsir belum menyampaikan, ya, lebih baik itu bagi orang-orang yang berbakti. Yang dimaksud orang-orang yang berbakti, beliau menukil sebuah hadis, yang dimaksud adalah orang-orang, yaitu seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang anak yang berbakti kepada ayahnya, dan kemudian ayah itu punya hak untuk diperbaiki oleh kita, dan ketika kita pun sama kasusnya punya hak, ketika kita berbuat baik pada orang tua kita, maka insya Allah itu akan menjadi jaminan kita pun akan diperbaiki oleh anak-anak kita. Jangan bermimpi kita sebagai orang tua diperbaiki oleh anak-anak kita, dibaiki oleh anak-anak kita, kalau kita tidak pernah memperlakukan baik orang tua kita. Wallahu a'lam. Hadirin hamba-hamba Allah rahimakumullah. Makanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya, birun yang zamannya abrar itu digandengkan kata biru dengan al walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam istilah akhlaknya adalah birrul walidain. Dan durhaka kepada orang tua adalah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua adalah sebuah dosa yang paling besar. Bahkan Rasulullah yang mulia menyampaikan ada dua dosa yang tidak ditangguhkan pelaksanaan dari dosa itu, sanksi dari dosa itu. Ya, di dunia pun dia akan mendapatkan balasan dari dosanya. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah berbuat zalim. Seorang pemimpin zalim kepada rakyatnya, maka tinggal tunggulah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala.
Orang-orang yang berbuat zalim, seorang suami zalim kepada istrinya pun juga ya tinggal tunggu saja bagaimana balasan kezoliman seorang suami kepada istrinya pun sebaliknya, ataupun kezoliman orang tua kepada anak-anaknya ataupun sebaliknya. Hadirin ukhafillah rahimakumullah. Harapan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kemudian ketakwaan itu akan terus kita jaga lewat amal-amal solih, amal-amalan baik yang terus kita kerjakan dan lakukan. Dan sebentar lagi pun kita insya Allah kurang lebih 1 pekan ke depan, tepatnya di hari Senin atau malam hari Selasa nanti, Selasa depan, kita akan memasuki tanggal 1 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Bukankah Ramadan itu ujung-ujungnya mengharapkan, ya berharap dari madrasah Ramadan itu akan lahir orang-orang yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukankah ujungnya pun adalah takwa? Pertanyaannya adalah, sudah seberapa lama kita melaksanakan Ramadan? Boleh puluhan kali ya kita kerjakan, tapi seberapa efektif itu membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa rindu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang bertakwa senantiasa memanfaatkan setiap peluang kebaikan ya di hariannya, di pekannya, di bulan ataupun tahunnya. Ini adalah bulan untuk saat kita betul-betul menjemput dengan penuh kebaikan. Atakum ya syahrun azimun mubarakun, akan datang kepada kalian sebuah bulan yang agung dan bulan yang penuh barokah. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang bertakwa tadi, kita berusaha insya Allah lewat saum Ramadan akan membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa terus sampai akhir kehidupan kita. Tidak hanya selain itu, kita pun akan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antara hal yang harus kita perbagus dan perbaiki adalah mari kita memanfaatkan setiap saatnya dengan alunan doa dan kebaikan. Ya, paling tidak ada 5 hal yang saya ingin ingatkan kepada kita sekalian yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita akan melaksanakan qiyam Ramadan, ya, salat tarawih dan witirnya. Maka ingat betul ya doa yang Rasul ajarkan ya di riwayat Imam At-Tirmizi, hadis nomor 1072 yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, doa selepas kita melaksanakan sholat witir, ya subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, kita baca 3 kali. Maha suci Allah yang maha merajai lagi maha suci, Rabbil malaikati waruh, ya Tuhannya malaikat dan malaikat Jibril. Ini doa setelah salat witir yang kemudian dilanjutkan dengan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ingat betul ya, kalau kita ingin menjadi menjadi orang yang bertakwa, itu memanfaatkan, maka harus ada peningkatan. Tahun ini selepas witir harus kita jaga betul doa ini, subhanallah malikil kudus 3 kali. Yang ketiganya boleh akan dikeraskan, kemudian Rabbil malaikati waruh, dan kemudian diakhiri dengan doa yang tadi, doa selepas salat witir. Kemudian yang kedua, mari kita manfaatkan ya apalagi di akhir-akhir Ramadan kelak nanti dengan berbanyak doa. Allahumma afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan sangat mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kemudian yang ketiga, manfaatkan nanti di siang harinya untuk melaksanakan sholat duha. Maka selepas sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 atau maksimal 8 rakaat. Maka kita jaga betul doa yang Rasul ajarkan, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim.
Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, tolong dijaga betul. Apa yang harus kita jaga adalah doa ketika berbuka puasa. Zahabaz zama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, ya, dan telah ditetapkan pahala untuk kita insya Allah. Zahabaz zama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Maka jaga doa itu ketika kita berbuka puasa. Kemudian yang kelimanya, tolong jaga ketika ada rezeki yang kita keluarkan untuk memberi makan dan minum orang yang saum, dan mari imbangi dengan ilmunya bagi orang yang diberi tadi. Maka disunahkan dia mengucapkan doa, Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Ya Allah, berilah ganti orang yang telah memberi makan kepadaku dan telah memberikan minum kepadaku. Maka ketika doa ini dihantarkan, dilakukan, maka subhanallah, sebuah keindahan yang paling baik dan paling indah. Insya itu menjadi cerminan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita akan lebih sempurna dan memanfaatkan peluang-peluang ini di Ramadan tahun sekarang, dan itu menjadi indikasi lebih bertakwanya kita. Dan insya Allah orang-orang yang bertakwalah faqad fazal muttaqun adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan keafiatan, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah seluruh kehidupan kita, dan kita diwafatkan wafat yang terbaik, wafat husnul khatimah. Mohon maaf lahir dan batin dari Al-Fakir bila ada kehilapan dan kesalahan selama kita bertaklim dan bersosialisasi bermasyarakat. Mudah-mudahan itu akan menghadirkan kebaikan untuk kita sekalian. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Saminten buah saminten mesarna di parapatan, haputen abi haputen tangtos seueur kalepatan. Pulau Irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.